Oke, sebentar dulu. Slide. So, selamat sore, boys and girls. This will be the last lecture of molecular biology in FKH Udayana in this year 2022. Yeah, I will give you the last session about primer design. Ya. Jadi, mohon akan ada penugasan nanti. Saya membuat tugas kelompok ya untuk mendesain primer ya. Di samping nanti yang jika waktu tersedia, ya, saya akan coba overview dari awal semester ini sampai akhir sekarang ini tentang mata kuliah ini, mata kuliah biologi molekuler, dengan harapan satu saja ya. Harapan saya satu saja ya, yaitu Anda tertarik untuk mengembangkan ilmu biologi molekuler dalam bidang yang Anda minati di masa depan. Ya, mohon diamini. Amini dulu ya, amin. Semoga itu. Jadi sekali lagi, saya tidak berharap, saya tidak berharap Anda sudah memahami biologi molekuler dengan baik. Ini perlu waktu, ya, perlu pengulangan, jadi perlu latihan. Tetapi paling tidak saya harapan saya simpel saja, yang paling sederhana. Anda tertarik mengembangkan ilmu biologi molekuler dalam bidang apa saja yang Anda nanti tekuni dalam kehidupan berikutnya. Dan saya sudah merasa berbuat sesuatu, memberikan dasar-dasar tentang ilmu ini. Ya. Hari ini saya akan coba memberikan yang terakhir, nanti sebelum overview dari depan ke belakang tentang ilmu ini, ya, yaitu tentang primer design, desain primer. Ya. Itu materi saya, jadi mohon izin untuk sharing dulu, ya, sharing konten, share screen, ya. Saya PowerPoint, ya. Materi sudah saya upload, termasuk protokol untuk praktikum, ya, itu sudah saya upload, karena terkait nanti akan ada tugas Anda dalam setelah praktikum itu adalah tugas kelompok adalah membuat kira-kira ada pertanyaan protokolnya, kemudian apa kegunaannya dan sebagainya. Kira-kira sejauh mana Anda bisa menggali ya. Desain primer ya, primer design ya. Ini saya kira bagian yang penting ya, bagian yang penting dari biologi molekuler ya, yaitu seperti PCR misalnya yang menjadi mantra ya. Mantra ilmu biologi modern ya, yaitu teknik cara memperbanyak DNA secara in vitro dalam tabung reaksi ya, yang dari mana PCR ini mensintesis dan mengamplifikasi DNA yang diinginkan, yaitu dengan hanya prinsip simple, yaitu pemanasan, kemudian sintesis DNA dimulai dengan primer sintetik, perhatikan, lalu dimulai dengan primer dan amplifikasi terjadi karena kedua serat DNA yang lama dan baru berfungsi sebagai cetakan dalam siklus berikutnya. Ini mantra polymerase chain reaction itu menjadi mantra sekarang dalam pengembangan biologi modern. Dan komponen kunci dari mantranya ini adalah desain primer. Ya. Mendesain, bagaimana mendesain primer. Mohon di sini nanti akan ada saya berikan drilling, mendesain primer secara manual, mendesain primer unik, ya, berdasarkan satu sekuen. Ya, satu lagi adalah mendesain primer universal sesuai dengan database yang akan diberikan. Ini tugas Anda nanti ya, sebagai akhir dari
mata kuliah ini. Ya. Desain primer itu saya kira saya boleh klaim ya, saya boleh klaim. Saya sudah mendesain mungkin ratusan atau ribuan pasang primer selama mengembangkan biologi molekuler di FKH Udayana, dan 99% berhasil. Ya, ada kegagalan 1% mungkin gagal, tidak tahu kenapa. Kalau sudah gagal itu saya mudah sekali, desain baru lagi, dan biasanya bisa diatasi. Ya, jadi dengan kemudian mantra itu hanya kemudian menerapkan siklus dengan thermocycler, ya, pada yang sudah praktikum sudah melihatnya dan sudah memperhatikannya. Kemudian bagaimana protokolnya saya sudah share di OASE. Protokol praktikum yaitu dari isolasi DNA, kemudian PCR ASF, ya itu kemudian elektroporesis gel agarose gel elektroporesis, kemudian SDSP jadi sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroporesis, serta satu lagi bioinformatik itu sudah diberikan pada waktu praktikum. Kecuali yang belum minggu depan. Jadi mohon yang praktikum minggu depan, minggu ini, Sabtu ini, mohon dilihat ada perubahan jadwal, ya. Hanya 2 sesi, pagi dan sore, masing-masing 1 sesi, ya. Itu sudah saya upload juga di OASE, ya. Ini semua komponen primer yang diberikan itu semuanya sama, ya. Magnesium kation magnesium 2+, larutan penyangga, dan ini biasanya selalu disediakan oleh produsen, tidak usah mikir. Kalau saya dulu membuat sendiri buffernya, sekarang sudah disediakan oleh produsen, dan DNTP, jadi bahan baku DNA-nya, sehingga memungkinkan sintesis DNA di dalam tabung reaksi in vitro, ya. Kemudian DNA target dan enzim Taq polimerase sama semua. Yang membedakan satu PCR dengan PCR yang lain hanya adalah primernya. Komplementer dengan cetakan, bagaimana desainnya saya akan berikan hari ini. Selalu diberi satu pasang forward primer atau primer depan dan primer belakang atau backward primer. Ya, sama. Karena itu sekali lagi kalau didefinisikan primer atau primer, ya bahasa Indonesia primer, adalah oligonukleotida pendek. Perhatikan, oligonukleotida pendek. Alami atau buatan. Perhatikan, ada alami atau buatan. Jadi di alam itu juga melakukan hal yang sama. Jadi dalam tubuh Anda, tubuh saya, anytime diperlukan sintesis DNA baru, replikasi DNA, maka diperlukan primer. Ya, to prime, ya, memulai. Kemudian sebagai tempat dimulainya sintesis DNA. Perhatikan, jadi oligonukleotida pendek, alami atau buatan. Ya. Ini yang sebagai tempat awal sintesis DNA. Jadi dari 2' artinya mengawali atau memulai. Ya. Secara alami, ya, pada saat tubuh kita memerlukan replikasi DNA, sel yang mau membelah, itu maka ada enzim primase namanya, ya, primase bahasa Indonesianya, enzim pembuat primer. Di dalam tubuh kita, dalam tubuh setiap makhluk hidup itu ada enzim primase, primase. Ya. Dan dibuat dengan DNA synthesizer. Ya. Kita bisa membuat susunan DNA sesuai dengan kehendak kita. Ya. Di A, C, C, G, demikian terusnya bisa. Jangankan hanya primer yang hanya pendek tadi 12 sampai 15 sampai 30 asal nukleat. Bahkan DNA pun bisa disintesis sampai bahkan puluhan ribu basa bisa disintesis, ya. Jangankan hanya primer pendek. Jadi dibuat dengan DNA synthesizer, mesin pembuat DNA.
Desain primer adalah kunci untuk hampir semua prosedur bioteknologi berbasis gen. Hampir semuanya. Tissue culture barangkali tidak termasuk itu, tidak kalau itu digolongkan bioteknologi, maka itu tidak disertai dengan desain primer. RT-PCR, sequencing, DNA probe, next generation sequencing, cloning, site-directed mutagenesis, ya, mutasi yang diarahkan oleh peneliti, sexing, menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup, barcoding, jadi kita membuat barcode untuk mendeteksi segala macam spesies yang ada di dalam sampel kita, genome editing, ini saya tambah lagi, ini belum saya tambah, jadi yang paling modern bahkan genome editing, ya, genome editing. Di teknologi sudah tersedia, orang bisa mengedit genom, ya, dari genom virus, genom bakteri, bahkan genom manusia. Terutama ini untuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit bawaan, itu bisa dibuat genome editing. Itu semuanya adalah based on primer. Semuanya menggunakan primer sebagai dasar kita melakukannya. Ya. Jadi primer ini, desain primer itu adalah, kalau saya katakan, adalah salah satu keahlian yang saya miliki dan bisa juga menjadi keahlian Anda. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat diperlukan, hampir seperti saya bilang, kunci untuk hampir semua prosedur bioteknologi berbasis gen. Itu menggunakan primer, termasuk genome editing. Ya. Kalau memungkinkan, ya, tissue culture misalnya, kita bisa mengedit, ya, mengedit gen virus penyakit mulut kuku misalnya yang sedang merebak sekarang ini, bisa kita edit untuk menjadi calon vaksin, atau mengedit virus PMK, virus ASF untuk menjadi calon vaksin. Itu bisa secara sekarang ini basicnya adalah dengan desain primer, ya, primer design. Karena itu ini saya anggap yang paling akhir yang saya ingin tularkan pada anak-anak saya yang ganteng dan cantik semua itu, ya. Ini. Jadi secara manual primer kita desain, dan bahkan dalam beberapa kasus kita harus desain secara manual, ya. Harus. Misalnya kita ingin mengamplifikasi DNA dari start codon sampai stop codon. Tidak ada pilihan, ya. Itu bisa juga tidak bisa dilakukan dengan mesin, dengan komputer, ya, dengan manual. Caranya simple sekali, caranya sederhana sekali, yaitu kita berasumsi selalu bahwa DNA itu serat ganda, ya. Ada 5 aksen di sini, ya, 5 aksen saya kasih pointer, 5 aksen ke sini, 3 aksen. Dan kemudian sebaliknya, jadi salah satu sifat DNA adalah anti-paralel, jadi anti-paralel, 5 aksennya di sebelah kiri, ke kanan, di sebelah kanan, ke kiri 3 aksen. Jadi kita harus selalu we have in mind bahwa DNA itu double threaded, serat ganda. Primer depan, atau kita sebut forward primer, primer 1, atau primer depan, primer 5, whatever you want. Mudah sekali. Yaitu apa? Sekuennya persis sama, dihitung tergantung kemauan kita. Ya. Jadi besok, besok ada tugas mendesain primer manual. Masing-masing grup akan saya berikan satu sekuen, ya. Dan kemudian Anda harus mendesain primer sendiri, manual, secara manual. Di samping nanti sekuen yang sama, saya minta nanti dengan software, ya, online. Itu yang akan saya berikan, ya, desain primer. Jadi kalau primer depan seperti ini mudah sekali. Selalu relatif mudah karena ya diambil adalah sekuen itu sendiri. Karena pada waktu sintesis dia akan menggunakan
template yang di bawahnya sebagai cetakan. Ya. Sedangkan yang agak sedikit tricky adalah primer belakang atau backward primer, ya, yaitu uh, sama prinsipnya, jadi 5 aksen 3 aksen dari 5 aksen ke 3 aksen seperti ini, tetapi dibaca dari belakang. Ya, sehingga primer depan harus mesti bunyi TGG, GAT, TGT, GAC, TICA dan seterusnya seperti ini. TGG, ya, GAT, TGT, GAC, TGA dan seterusnya. Yang primer belakang dibaca dari belakang, yaitu sekuennya adalah GGAT, TGT, GAC, TGA, CAT, GG, CC, AA, CE. Dibaca dari belakang, persis ini, ya. Ini. Ya. Sekali lagi, Anda akan diberi tugas untuk mendesain primer secara manual dan dengan mesin, dengan software. Saya menyediakan staf saya ada 4 orang atau 5 orang staf lab saya membantu Anda, termasuk saya sendiri. Kalau memang kesulitan, you have to come to my lab. Jadi Anda datang ke lab saya dan kemudian minta di sana bagaimana desain primer. Ya, ini desain primer secara manual. Ya, nah kemudian dengan manual ini kita bisa menghitung nilai annealing temperature. Sekali lagi suhu di mana primer ini akan digunakan dalam reaksi PCR misalnya. Suhu berapa yang dipakai. Dengan mudah saja, secara manual kita bisa hitung setiap A dan T dikalikan 2 derajat Celcius, setiap G dan C dikalikan 4 derajat Celcius, dan kemudian dijumlahkan dua-duanya, dikurangi 5 derajat Celcius. Karena jumlah ini adalah melting temperature, suhu di mana primer itu lepas dari target. Kemudian untuk annealing biasanya dikurangi 5 derajat Celcius. Mudah sekali, ya. Jika pasangan primer mempunyai suhu yang berbeda, suhu annealing yang digunakan adalah suhu yang lebih rendah. Tuh. Ini hanya kelihatannya sulit, tapi praktik nanti mudah, ya. Jadi Anda sekali lagi akan kita minta untuk mencoba membuat primer secara manual. Ya. Nah, kemudian siklus PCR ini saya kira ini sudah waktu PCR kemarin saya kira. Nah, sekarang bagaimana desain dan aplikasi? Berapa prinsipnya? Prinsip desain primer, ya. Prinsip satu kegunaan saya kira sudah tadi, ya, kegunaan tadi. Saya kira ini sudah saya definisi juga sudah di bagian depan tadi. Ya. Syarat pertama adalah uniqueness, keunikan. Ya. Primer itu seharusnya hanya mengenali satu target organisme di satu lokasi saja dalam genom. Tidak di banyak lokasi. Jadi hanya mengenali satu target organisme pada satu lokasi dalam genom organisme itu. Kita bisa uji dengan BLAST, ya. Kita punya primer BLAST, kemarin sudah saya beri demokan memblast, kemudian terutama sekali primer itu keunikan mestinya terutama di bagian ujung 3 aksen primer itu atau 3 prime. Ya, kenapa demikian nanti akan saya. Jadi ini keunikan. Syarat pertama unik. Primer ASF hanya untuk ASF. Primer PMK hanya untuk PMK. Primer parvo hanya untuk parvo. Primer COVID hanya untuk COVID. Primer E. coli hanya untuk E. coli. Seperti itu. Jadi keunikan. Ya, syarat pertama. Ya. Syarat kedua adalah panjang primer. Ya. Biasanya orang membuat primer antara 17 sampai 28 nukleotida. Saya lebih menyukai yang lebih panjang. Meskipun lebih panjang artinya harga lebih mahal. Jangan khawatir, sekarang harga sudah sangat murah.
Satu primer yang 20 basa paling hanya Rp150.000. Dan itu untuk ribuan reaksi. Satu reaksi kadang-kadang hanya Rp15 atau Rp10. Sangat murah. Ya. Jadi lebih panjang lebih baik, suhu annealing akan lebih tinggi sehingga reaksi lebih spesifik. Ini kesukaan saya. Saya lebih suka mencari primer yang panjangnya antara 20 sampai 28. 25, 23, 24, seperti itu. Jadi lebih panjang lebih baik, suhu annealing lebih tinggi, reaksi lebih spesifik. Tentu kemudian dampaknya adalah lebih mahal. Ya. Tapi lebih mahal, tidak banyak mahalnya ya. Paling Rp5 per primer per reaksi. Itu sangat visible lah, secara ekonomi tidak bermakna. Itu. Panjang primer. Syarat ketiga, komposisi basa. Primer yang baik adalah AT sama GC itu sekitar 50%. Ya. Kisarannya adalah sekitar 40% sampai 60%. Jadi kalau AT-nya 40, GC-nya akan jadi 60. Kalau AT-nya 55, maka GC-nya 45, seperti itu. Jadi kisaran seperti itu. Ya. Jadi ini kisarannya. Dan di dalam, kalau kita ingin membuat primer yang harus dari daerah itu, misalnya dari start codon, stop codon, nggak ada pilihan. Lupakan ini. Ya. PCR masih jalan dengan biasanya saya kalau misalnya syarat primernya itu tidak terpenuhi, saya perpanjang. Nah, saya buat primer yang panjang sehingga lebih spesifik, ya spesifisitas bisa kita tingkatkan seperti itu. Jadi ideal sekali komposisi basa AT atau GC sekitar 50%, ringnya antara 40% sampai 60%. Ya, syarat ketiga. Syarat keempat itu hindari hairpin dimer. Nah, ini dengan mesin bisa kita lihat ya. Dengan mesin nanti dengan software saya akan berikan dengan software, saya akan demokan sebentar dengan software, maka bisa kita lihat. Ini hairpin loop misalnya di sini ada ini jepit rambut seperti jepit rambut, di sini ada GGAA, maka temannya ada TTCC di dalam primer itu sendiri. Maka akan terbentuk hairpin loop. Ini bahaya. Ini PCR bisa jalan. Sekalipun ini begini, dipaksa kita menggunakan primer itu, nggak masalah. Naikin saja annealingnya. Suhu PCR-nya dinaikin biasanya ke 50, dari 50 ke 55 atau 60 atau lebih tinggi dari itu. Maka ini tidak akan berbahaya ya. Kemudian yang kedua adalah dimer. Ya. Ini primer itu dimer dengan dirinya sendiri. Ya. Ini ada sini GGAA, di sini ada CCTT, sehingga bisa menempel. Di sini ada TTCC, di sini AAGG, seperti itu. Jadi bisa primer dimer, ya. Ini yang sekali lagi, kalaupun nanti kalau dengan software mudah, ya. Software akan mencari yang tidak ada self dimer maupun dimer antar primer. Ini misalnya primer, dimer, jadi dua primer sepasang yang kita pakai itu ada bagian yang mirip dengan temannya. Seperti di sini ada ACCTT, musuhnya ada TGGAA. Ya, seperti ini. Sekali lagi ini mudah kita lakukan dengan software. Jadi dimer, hindari hairpin dan dimer, jepit rambut dan dimer, ya. Nah, syarat kelima tadi, ketidaksesuaian mismatch jangan ada di ujung 3 primer. Ingat, sintesis ya halo. Ya, ya. Makasih Mbak, saya ngajar, Mbak. Jadi ingat bahwa semua sintesis DNA selalu arahnya 5' to 3'. 5 aksen ke 3 aksen. Ya. Kalau harus ada mismatch atau tidak sesuai dengan target, ya, ada mismatch tidak sesuai dengan target, jangan sampai dia itu ada di ujung 3. Nah, kalau di ujung 3 primernya itu ada mismatch,
maka dijamin primer tidak jalan. Ya. Kalau mismatch-nya ada di tengah-tengah, masih boleh, masih bisa turunkan suhu annealing seperti itu ya. Ini masih oke, ini masih oke, ini masih oke, ini yang tidak oke. Ya, karena mismatch-nya ada di ujung 3 pra-aksen. Ya. Sedangkan kalau ujung 5 aksen mismatch, tidak masalah sama sekali. Bahkan nanti saya terakhir, kalau kita mau membuat cloning, atau memasukkan gen ke suatu plasmid, atau untuk genome editing, kita mau mengedit gen baik gen sel, gen virus, gen bakteri, atau gen makhluk hidup, bahkan manusia. Manusia sudah ada, sudah dicoba genome editing, terutama untuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit keturunan. Itu bisa dilakukan genome editing. Itu bahkan sengaja kita membuat mismatch seperti ini. Jadi sengaja dibuat mismatch atau ketidaksesuaian dengan target. Sengaja dibuat dengan maksud nanti terjadi perubahan atau mutasi yang diharapkan oleh peneliti. Termasuk mutasi untuk site-directed mutagenesis. Saya ingin memutasi di tempat tertentu saja dari gen itu. Itu disebut dengan sengaja. Ini boleh. Asal sekali lagi mismatch-nya itu tidak di ujung 3 aksen dari primer. Ya, perhatikan. Jadi karena sintesis selalu arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Kalau 3 aksennya tidak nempel, maka ikatan fosfodiester tidak akan terjadi oleh enzim DNA polimerase yang Anda pakai. Tuh. Kalau di mismatch-nya ada di tengah, fine. Turunkan suhu annealing. Ya. Suhu penempelan diturunkan sehingga apa namanya? Primer masih menempel, ya. Ya, ini. Kemudian kalau nanti ada tugas tambahan nanti adalah Anda membuat universal primer, ya. Kalau universal primer seperti ini ada mismatch, sengaja dibuat cari mismatch, dan kemudian kalau memang di titik itu ada tidak hanya satu nukleotida, ada A, ada G, ada C, ada T misalnya, maka dibuatlah di titik itu dengan UPAC code, ya, UPAC code. Kemudian dimasih sehingga yang tadinya apa namanya dikasih dengan huruf, kalau misalnya di titik itu ada A atau G, maka dikasih R, C atau T dikasih huruf Y, G atau C dikasih S, A atau T dikasih W, G atau T dikasih K, demikian seterusnya dengan UPAC code. Ini untuk membuat universal primer, ya, primer universal. Ya, computer aided primer online banyak dan banyak tersedia online, ya, dan sebagian besar gratis. Nanti kita akan cobakan, ya, kita akan cobakan bagaimana membuat, dan ada juga akan saya kasih sekuen, dan di samping primer tadi yang manual, ya, Anda juga saya minta membuat primernya, apa namanya, primer secara dengan computer aided primer design, ya. Itu tugas Anda nanti, ya. Saya akan UPAC code, sorry salah. Nah, sekali lagi penambahan sekuen di belakang seperti ini itu lazim. Saya bahkan melakukannya. Jadi sengaja menambahkan ekstra sekuen yang nanti akan diinkorporasi atau dimasukkan menjadi dalam sintesis DNA baru. Artinya kita bisa menambahkan sekuen tertentu sesuai dengan minat atau rencana peneliti. Kita bisa, ya. Ini contohnya. Saya misalnya ada apa namanya DNA, ya. Saya buat PCR, saya sengaja tambahkan sekuen ekstra yang berwarna hijau ini, di sini berwarna merah. Kemudian sehingga pada waktu setelah PCR, maka saya mempunyai DNA yang ujungnya di depan itu merah, ada sekuen merahnya, ada yang sekuen hijaunya. Memang sengaja. Jadi penambahan sekuen tambahan pada primer. Boleh. Ya, sekali lagi, syarat primernya adalah seperti ini. Jadi jangan ada mismatch di ujung 3. Di ujung 5 apapun Anda boleh tambah. Berapa mau panjang pun oke, ya.
Mau 1000 bahasa atau 100 bahasa, 50 bahasa, masih bisa. Asal sekali lagi ada di ujung 5 daripada primer itu. Kita bisa tambahkan ya. Ini kemudian seperti ini ya. Kalau saya buat PCR, desain placement baru dari plasmid komersial dengan PCR, ini sudah saya lakukan juga, di mana primer itu saya buat tambahan merah ini, ya, tambahan merah ini, sehingga nanti setelah PCR dan kemudian annealing ulang, maka yang merah ini sudah masuk ke dalam plasmid original tadi, ya, plasmid komersial. Bisa. Jadi sekali lagi apa namanya, kita bisa melakukannya ya. Ini yang saya demo sekarang, ya, saya demokan bagaimana apa namanya, saya cari database dulu, database. Oke, saya database. Oke. Saya misalnya ambil database Semarang aja lah ya. Semarang saya ambil. Ya, ini sekuen misalnya, sekuen COVID ini ya. Saya sekuen COVID ya. Saya hilangin dulu anunya. Virus COVID, copy, saya copy. Saya tinggal copy sekuennya ya. Copy saya sekuennya, sorry cancel. Saya minimize ya. Kemudian saya bawa ke Primersri, tadi sudah ada websitenya di dalam PowerPoint saya. PowerPoint sudah saya share di Oase, silakan, termasuk database yang minggu lalu kita pakai juga sudah di Oase, silakan dipakai ya. Kemudian saya klik Primersri ya. Oh sorry, ini internetnya bermasalah, maaf. Saya cari di Primersri ya. Oke, Primersri. Mudah sekali. Oke. Nah ini. Ya. Nah, sekuen yang tadi saya copy, saya paste saja di sini. Saya paste. Ya. Oke, saya paste di sana. Nah, ini saya. Dan jangan ada sekuen selain nukleotida, ACGT. Hapus semua, atau delete semua tulisan yang ada yang bukan ACGT ya. Saya ingin membuat primer kiri, primer kanan, dan bahkan saya ingin juga membuat real time PCR misalnya, probe untuk real time PCR. Saya klik di sana ya. Kemudian ini standar, silakan saja. Silakan saja. Nah, yang penting kemudian di sini adalah ukuran primer. Nah, ini primer size. Perhatikan. Saya nanti akan pandu dalam soal itu apa yang harus dilakukan dengan primer C. No worries about that. Ya. Jangan khawatir tentang itu. Misalnya saya suka antara 20 sampai 27. Ya. 27. Ya. Opsional misalnya saya ingin sekitar 24 misalnya. Ya. Bisa. Kemudian primer TM. Nah, perhatikan. Primer melting temperature. Ya, nanti untuk apa namanya, untuk PCR Anda ya 57 sampai 62, that's fine ya. Kemudian yang penting lagi adalah ini GC sekuennya, berapa persen GC. Tadi saya bilang 40 sampai 60. Saya tulis ini 40% sampai 60% ya, di sini ya, 60%. Sorry, 60. Oke. Produk size. Nah, ini berapa ukuran PCR yang kita inginkan? Katakanlah misalnya saya ingin antara 400 sampai 600. Ya. Tuh. Kemudian, nah ini mulai semua max stability dan nah yang satu lagi yang apa namanya, yang tidak saya sukai adalah poly A-nya, yaitu poly X-nya itu tidak lebih dari 3. Saya nggak suka A 4 C 4, saya tidak suka. Sering bermasalah dengan primer. Jadi saya bilang ini cukup maksimal 3. Ini sekali lagi pengalaman saya, pengalaman mendesain primer ya. Saya
maksimum 3. Ya. Maka dengan demikian tinggal pick primer. Ya. Dengan pick primer, maka primernya sudah ada. Ini di primernya. Ya. Ini primer depan, ini primer belakang. Ini primer depan, ini primer belakang. Dan ini probe-nya. Kalau mau membuat real-time PCR. Sudah disediakan semua. Ya. Suhu annealing 58, melting temperature TM 58 dan 59. Sehingga annealingnya adalah dikurangi 5, 53 atau 54 derajat Celcius. Prosentase GC 41 sampai 45. Fine, that's fine. Karena memang kita desain antara 40 sampai 50. Jadi ini primer yang bisa kita pakai untuk mendeteksi gen itu. Nah, sudah selesai langsung. Sudah selesai langsung. Nah, kalau kemudian nanti ada soal yang kedua untuk membuat manual, jadi apa namanya DNA universal. Nah, pertanyaan apakah primer 1 ini sudah sesuai dengan di database? Maka saya akan bagikan database, masing-masing mempunyai database masing-masing. Ini database-nya, ya, ya, ini database Anda tadi. Sehingga kemudian search di dalam database, find motif, ya, paste di sana. Tadi primer kita, di sana maunya kita. Nah ini, nah perhatikan di sini, ya. Ini perhatikan, ya. Di posisi, nah ini ada gap. Sebaiknya kalau ada gap, pindahkan primer itu. Tidak bagus dipakai. Artinya, kalau ingin membuat universal, ada satu strain yang tidak bisa Anda pakai deteksi. Sehingga harus lupakan primer ini. Itu sih. Nah, kemudian yang kedua, jadi masing-masing akan saya kasih gap, sudah ready, ya tinggal Anda memakai saja. Jadi yang ini sudah nggak bisa dipakai. Ya, karena yang depan tadi satu primer ada gap, ya tidak bisa kita pakai. Kita cari yang lain, ada opsi yang lain di bagian bawah, ada opsi lagi. Ini ya opsinya, ya. Jadi ini opsinya. Saya copy lagi, ya. Ini saya copy. Kadang opsi ada banyak opsi dikasih. Ada 5 opsi, tapi satu di atas, di bawah juga dikasih, ya. Ini dikasih, copy. Saya search lagi di database. Jadi saya akan beri panduan dalam database itu kalau ada gap, jangan pakai primer itu. Jadi apa namanya harus tanpa gap, ya. Saya ulang lagi, search ulang lagi, find motif, ya. Saya paste yang baru sekarang. Nah ini, nah perhatikan, oh ini adalah semuanya seragam. Berarti primer depan bisa Anda pakai. Kenapa demikian? Seluruh database ini seragam. Ya, semua sama. Berarti primer itu bisa kita pakai. Bagaimana dengan primer belakang? Ambil lagi sekuennya. Ambil lagi sekuennya. Ambil lagi sekuennya, ya. Primer belakang ini. Mohon diperhatikan, ini primer belakang ini dibaca dari belakang, 5 aksen, 3 aksen. Karena itu kita copy dulu, ya. Kita copy dulu, maka pergi ke database lagi. Ya, database lagi. Kemudian kita buat dulu, masukkan dulu datanya ke sini. Jadi insert blank sequence. Kita masukkan blank, paste. Ini sequence-nya tadi, tapi ini dari belakang. Karena itu kita ingin baca dulu dari depan. Maka ini sequence nomor 3 ini dibuat reverse complement. Data reverse complement. Ya. Maka sequence-nya ini sekarang. Ya. Nah, tinggal kemudian saya copy lagi. Saya copy. Apakah primer ini bisa kita pakai? Maka setelah saya copy, maka search, find motif, paste. Ini Anda perhatikan sini. Jadi ini saya delete dulu. Nah ini Anda perhatikan. Jadi primer ini bisa kita pakai kecuali di sini, ya. C atau T atau Y, ya.
C atau T atau Y adalah Y. Maka di sini adalah sekuennya menjadi dalam UPAC code. Jadi perhatikan C atau T, perhatikan C atau UPAC code tadi, ya. Sorry, UPAC code, aplikasi primer, desain primer, ya. UPAC code C atau T adalah Y. Anda perhatikan ini. Maka primer Anda berbunyi di titik itu adalah ini adalah Y, ya. Ini berarti Y. Y, kemudian oke, ini primer Anda sekarang, ya. Ini primer Anda. Dan perhatikan mismatch-nya kalau sudah dibalik nanti di ujung 5. Tidak masalah sama sekali. Nah, untuk itu finalnya adalah saya copy lagi. Ingat, untuk primer belakang harus di reverse complement lagi. Jadi saya masukkan lagi ke data ini, ya. Saya masuk insert blank sequence, saya paste di sini. Sorry, ya. Saya paste di sana. Ya, ini masing-masing grup akan diberikan database. Sorry, salah. Ya, ini saya buat paste. Ya, ini sekuennya. Tetapi ini masih 5 dari depan ke belakang. Kita inginnya adalah dari belakang ke depan. Caranya apa? Gampang banget, itu dengan reverse complement. That's it. Maka yang T tadi jadi R. Nah, ini seperti ini. Jadi sekuen primer kita ini berarti menjadi sekuen primer kita. Primer, ya, begitu. Itu dengan copy, maka Anda sudah mempunyai pasang primer depan tadi. Kalau kembali ke kembali ke di sini, di primer depannya sedih oke, karena semua seragam. Primer belakangnya sudah kamu perbaiki, sekarang di reverse complement menjadi seperti itu ya. Jadi begitu kalau ingin membuat primer universal untuk database. Jadi Anda mesti punya database untuk itu ya. Saya kira itu materi kita hari ini. Ya. Sekali lagi bagian yang sangat penting adalah how to design, bagaimana mendesain primer, ya. Bagaimana mendesain primer yang merupakan, sekali lagi ini adalah oligonukleotida pendek yang kegunaannya semua prosedur bioteknologi modern berbasis gen semuanya menggunakan primer. Jadi karena itu ini sangat bermanfaat untuk pemahaman ini sangat, ya. Saya tutup dulu saya tutup presentasinya dulu. Saya buka untuk sekali lagi saya stop sharing dulu, ya. Ya, saya stop sharing. Ya, silakan sekarang kalau memang ada pertanyaan. Saya bersedia, ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sore, Prof. Siap, silakan. Sore, siapa? Levira, silakan Levira. Prof. Ya, siap. Prof, itu mohon maaf yang di bagian pas waktu Prof jelasin bagian cara buat yang primer belakang, yang pas waktu bagian reverse-nya itu boleh di rewind lagi nggak, Prof? Tadi soalnya ada yang kelewatan. Oh gitu ya. Yang mix match di tengahnya itu. Ya, bisa ya. Sekali lagi ini kebetulan sekuennya saya share ya. Jadi kalau hasil dari internet, jadi dengan software ini yang di atas tidak bisa dipakai. Tadi kenapa di sana database ada gap, ada bolongnya, nggak bisa dipakai. Tapi kalau ingin membuat primer khusus untuk satu virus
tidak bisa untuk virus lain, bisa. Justru kita cari yang gap-gap. Tapi sekali lagi, nanti adalah tugas Anda membuat universal primer yang dipakai untuk semua database, semua virus. Yang ini yang nomor satu, yang rekomendasi satu dari software, ya, tidak bisa Anda pakai, ya. Tinggal kemudian mencoba rekomendasi 2, ya. Tadi rekomendasi 2 ini adalah apa namanya? Yang depan oke, ya. Tinggal yang belakang, ya. Yang belakang, kemudian begitu yang belakang mohon selalu diingat, ya. Mohon saya copy dulu yang bagian belakang, saya copy. Mohon diingat, ini panduan sederhananya, ya, panduan sederhananya, ya, panduan sederhana. Anda perhatikan ini primer seperti ini, ya, ini primer belakang itu dibaca dari belakang. Kenapa? 5 aksen, 3 aksen, karena dia komplementer dengan yang di atas. Primer depan itu karena normal. Selalu saya bilang primer depan is easy. Primer belakang yang sedikit tricky karena dibaca dari belakang. Oleh mesin namanya reverse complement. Dibalik bacanya gitu. Itu mesin reverse complement, ya. Nah, database itu adalah yang 5 aksen, 3 aksen. Karena itu kalau database saya lihat, database lemak, ya. Ini saya buka lagi, ya, ini. Ya, ini database-nya, ya. Kemudian kita, nah karena yang kita primer belakang, kita harus balik dulu, ya, balik dulu. Dibalik secara manual bisa, ya. Kalau misalnya saya edit dulu, saya copy pastenya, sequence-nya. Tadi primer belakang kan ini primer belakangnya, ya. Tapi ini dibaca dari belakang, sedangkan database dibaca dari depan. Kan tentu tidak bisa kita baca. Untuk itu kita balik. Kalau balik manual bisa, ya. Kalau balik manual bisa, saya buat lagi insert blank sequence, ya. Nah, maka bacanya dari belakang sekarang. Balik manual dari belakang adalah dibaca T, ya, T, C, C, T, 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 G, ya, C. Nah, perhatikan itu, ya. Ya, A, A, C, C, A, A, C, C. Sebentar dulu, G, G, A, A, sebentar. A, A, C, C, D, G, A, A, C, C, D, G, A, A, T, T, G, T, A, A, kemudian C, T, C. Ini kalau manual kita buat dari belakang, ya. Ini, ya, ada yang kurang kayaknya. Nah, kalau mesin juga simple aja, klik kanan, reverse complement. Jadi T, C, C, T, T, G, C, A, A, C, C, T, G, A, A, T, T. Oh, ini salah nih. Harusnya AG tadi, ya. Jadi kalau saya buat salah ini. Ini harusnya, ini salah A-nya nih, ya. Ini ada yang salah ini, coba lihat. Uh, uh, C, T, C, A, G, G, A. Oh, ini harusnya A nih satu nih. A sudah. G, T, A, G, A, G, A, ini A. Sini harusnya ada A. A, ya. Ini harusnya. Jadi kalau sekuennya saya balik, ya, reverse complement.
Persis nggak sama ya? Persis sama. Tadi saya buat manual, sekarang dibuat oleh mesin. C T C C A G G A sudah persis sama. Ya, bisa. Dengan manual bisa, dengan mesin ya cukup klik kanan reverse complement. Ya, itu yang kita search. Nah, kita ketika men-search ya, men-search saya copy dulu yang setelah dibalik nih copy, tapi untuk tidak mengganggu saya hapus dulu. Nah, seperti ini saya hapus ya. Search, kemudian saya bilang search, find motif, paste ya. Ini sekuennya. Anda perhatikan di sini. Jadi di sini C C T T T T Y. Nah perhatikan, berarti di posisi ini adalah apa? C atau T karena atau Y ya. Anda ingat UPAC code ya. Anda ingat dengan UPAC code, UPAC code ya, UPAC code-nya. UPAC code-nya adalah jika C atau T dibaca Y, jika S, G atau C dibaca S seperti itu. Jadi karena C atau T atau Y di titik itu, maka titik itu harus diganti dengan Y, ya nggak? Itu anunya. Ini rekamannya saya akan upload juga, jangan khawatir rekaman kuliah kita hari ini saya upload, ya, Anda bisa dengerin berkali-kali. Ya, ini berarti di sini adalah posisimu adalah Y, ya. Saya buat Y saja. Ini sekuenmu. Tetapi mohon diingat, ini dibaca dari depan, sedangkan primer belakang harus dibaca dari belakang. Saya copy, ya. Saya copy, maka saya masukin lagi datanya di sekuenmu, ya. Kemudian saya paste, ini sekuen primer dari depan. Ingat, primer belakang harus dibaca dari belakang. Karena itu di reverse complement. Manual kayak tadi bisa sama hasilnya, ya. Cuman hati-hati. Kemungkinan ada salah karena manusia penuh dengan error ya. Dengan mesin cukup dikali klik reverse complement. That's it. Itu primer yang dari belakang. Jadi GAR, TCT, AAA, TT, CAG dan sebagainya ya. Jangan khawatir, saya menyediakan diri di lab untuk nanti konsultasi dan saya hanya satu saja ingin pastikan Anda boleh tanya teman, tanya siapa saja, pastikan Anda mengerti semua. Ya, itu saja. Ya, tadi keinginan saya simpel saja. Anda tertarik untuk mengembangkan ilmu biologi molekuler di kehidupan Anda di masa yang akan datang. Itu saja, sesimpel itu ya. Tolong diamini. Amin amin. Tolong diamini ya. Amini ya. Hanya itu. Ya. Oke, stop sharing ya. Tadi Lievira mudah-mudahan puas ya, mudah-mudahan puas. Prof, terima kasih, Prof. Iya, siap. Yang lain lagi silakan. Waktu sekarang 6.25, saya kira saya cukupkan dulu deh ya. Nanti kalau ada Prof. ya silakan. Lievira, siapa lagi? Saya izin bertanya, Prof. Ya, siap. Tetapi Alfian. di luar dari materi ini, Prof. Oh, silakan. Bertanya tentang UAS yang akan datang besok itu Oh, iya. jadi besok atau bagaimana, Prof? Oh, oke. Good question. UAS tidak besok. Ya. UAS tidak besok, tapi saya soalnya juga belum semua dosen untuk mengupload soalnya. Saya perhitungkan minggu depan dan itu kemungkinan adalah hari sore. Jadi mungkin Senin sore. Itu rencana saya, mohon diingat. Dan ya, di samping itu saya akan ada soal ya sesuai dengan marwah pendidikan tinggi sekarang itu mahasiswa aktif gitu. Seperkelompok kita akan membuat primer dengan cara manual, dengan cara primer khusus dengan cara mesin, dengan
detail, saya bimbing detailnya sangat detail ya. Termasuk dengan kuliah hari ini saya akan upload sehingga Anda bisa lihat berkali-kali lihatnya. Plus satu lagi membuat primer universal dengan database. Masing-masing saya kasih database ya. Mungkin kelas A satu database, kelas B satu database, kelas C satu database, sampai H satu database yang berbeda. Anda boleh bertanya dengan teman, Anda boleh ke lab saya dengan minta bimbingan. Siap dengan hanya satu permintaan saya, harapan saya, Anda paham, Anda mengerti bagaimana protokolnya. Jadi jawaban tidak lagi penting. Proses, Anda paham, Anda mengerti. Itu yang saya harapkan. Sama dengan saya mengajari orang nyetir mobil gitu ya. Di depan ada tikungan 30 derajat, kecepatan saya adalah 30 km, kapan saya ngerem dan kapan saya melepas rem, melepas gas, ya udah, Anda pasti masuk jurang kalau gitu. Gitu ya. Jadi itu harapan saya. Ya. Hai semua. Oke. Ya, saya kira itu apa namanya? Kurang lebih. Bagi. Oh iya lupa. Wih, sama pacarnya itu ya? Sama pacarnya itu kayaknya itu ya. Oke. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Bulan Cahyani itu Baik. kamu Terima ya kasih, silakan. Bro. Kalau ada pertanyaan. Jadi ujian rencana minggu depan. Nanti segera saya umumkan. Kemudian kita bisa nego. Kalau memang ada waktu, saya kasih akan open 24 jam. Tapi akses mungkin 2 kali. Jadi tidak apa namanya akses 2 kali, open 24 jam, sehingga nanti kalau orang mereka yang kesulitan masih bisa waktunya agak lama. Kesulitan waktu akan bisa mengakses di lain hari. Seperti itu. Silakan lagi ada pertanyaan. Wulan tadi suaranya masuk itu dengan lagi pacaran kayaknya ya. Tidak dok, maaf tadi kan mute sendirinya. Oh gitu ya, ya. Iya dok, maaf sebelumnya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, silakan ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih ya, Bro. Lalu itu untuk harinya kan hari Senin, apakah masih bisa dinego misal minggu ini gitu, Bro? Minggu ini saya khawatir, saya usahakan ya. Kenapa ada masalah nggak dengan minggu depan? Tidak sih, maksudnya nanti jika ada request seperti itu dari teman-teman, jika minggu ini sekalian kan jadwal puas itu kan hanya sampai hari Jumat itu, dan hari Senin Ya. kan ada beberapa seperti itu, Bro. Ya. Misalnya nanti kan melihat waktunya kalau ada yang tabrakan atau tidak seperti itu, Bro. Ya makanya kalau misalnya pokoknya kita fleksibel ya, kita akan fleksibel. Kemudian kalau memang ada keberatan, apalagi satu kelas keberatan harus saya layani. Jadi atau bisa jadi nanti kan toh juga masing-masing mendapat aksesnya kan sama. Mungkin kelas A, B, C, D hari apa, kemudian E, F, G, H hari yang lain. Bisa saja saya buat begitu. Ya, yang penting kemudian saya reminder saja, saya apa namanya sounding saja dulu, akan ada tugas tambahan yaitu desain primer secara manual, desain primer tertentu secara dengan software, kemudian desain primer universal sesuai dengan database. Itu yang menjadi apa namanya nanti, dan itu waktunya akan fleksibel sampai mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelah soal atau pada tugas itu diumumkan, Anda diberikan waktu 2 minggu biar agak fleksibel. Sekali lagi saya tidak mementingkan hasil, saya sangat mementingkan proses ya. Proses yang utama adalah you understand, Anda paham, mau open book atau apapun silakan. You understand, Anda paham, Anda mengerti, dan yang penting sekali adalah Anda tertarik untuk mengembangkan ilmu biologi molekuler di masa yang akan datang. You will be the next Mahardika, I would say like that. Hopefully.
Ya, saya kira itu. Jadi waktu sekarang 6.31 ya. Terima kasih, ini ada jempolnya, jempol tepuk tangan, terima kasih. Sekali lagi satu semester Anda masih ada yang kelas mungkin harus praktikum hari Sabtu ini, mohon dilihat agendanya, jadi jamnya berubah, berbeda dengan yang diumumkan sebelumnya. Ya, ada 5 stasiun yang harus Anda lalui, dan kemudian setelah itu baru kita akan baru kita akan ujian. Dan maaf, jadi yang dilakukan di praktikum kemarin bisa saja keluar ada soalnya. Ada misalnya alat, oh ini apa? Mikropipet, mikropastel, microwave atau apa misalnya, kan itu. Misalnya seperti itu. Alat ini apa? Gitu. Seperti itu. Jadi sehingga kemarin mudah-mudahan banyak yang membuat video. Perhatikan itu videonya, silahkan diupload juga di mana. Silakan saja share ilmu pengetahuan yang Anda peroleh di FKH untuk teman-teman mahasiswa yang lain se-Indonesia, silakan saja. Ya, kita membuat ilmu itu menjadi open book ya, menjadi terbuka, sehingga kekurangan kita dikritik orang lain, dan kelebihan kita share juga orang lain ya. Saya kira itu anak-anakku yang cantik dan yang ganteng, terima kasih tentu saja, dan semoga bermanfaat. Oke, silakan live, dan selamat sore. Selamat sore, Prof. Terima kasih. Yus, ya. Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Sore, Prof. Terima kasih. Malam, Prof. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Prof. Kok cikgu nih? Kohgu jadinya. Jangan cikgu, kohgu gitu namanya. Terima kasih, Prof. Atau kalau bahasa Cina bukan cikgu, lau itu pak tua, laugu gitu ya. Lau. Sip. Silakan live.